Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, jadi hari ini pertemuan kita selanjutnya ya, akan melanjut proses dari metode NVEP, di mana terakhir adalah prosesnya sudah selesai ya, di mana nilainya sudah tampil di sini. Sampai dengan terakhir memperoleh nilai dari TBE-nya. Nah, setelah nilai TBE-nya kita peroleh, selanjutnya adalah proses dari perankingan. Artinya apa? Artinya nilai nilai yang paling tinggi, ya, nilai TBE yang paling tinggi, ya, maka akan kita urutkan dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. TBE yang mana paling tinggi? Maka itu merupakan ranking 1. Nah, seperti ini contohnya, ya, nilai tinggi itu adalah 54,75. Berarti Azlan lah ya, ranking 1. Artinya apa? Artinya di sini mahasiswa terbaik ya, jatuh kepada Azlan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nilainya sudah saya ubah ya. Nilainya sudah saya ubah untuk nilai kriterianya supaya hasil perhitungannya lebih mudah dibaca ya, seperti ini. Kalau kemarin kan masih ribuan ya. Kali ini sudah saya ubah ke dalam desimal ya. Hasilnya dalam koma. Nah, untuk perubahannya yang kita ubah itu adalah nilai dari bobot kriterianya. Nah, jadi yang pertama adalah harus kita ubah terlebih dahulu database-nya, ya, tipe data dari TBL kriteria. Tipe datanya harus kita ubah, awalannya integer kita ubah ke dalam double ya. Jadi langsung saja kita ubah, buka tabel kriteria. Oke, seperti ini. Inilah tabel kriteria, kemudian kita ke struktur. Nah, jadi strukturnya ini kita ubah, di mana awalnya integer ya, kita ubah ke dalam double. Nah, caranya adalah kita pilih yang ingin kita ubah. Oke, nah selanjutnya kita klik di sini, change, ganti. Nah, selanjutnya ubah tipe datanya, di mana awalnya integer, ubah ke dalam double. Supaya nilainya itu dalam bentuk desimal ya, desimal atau koma. Ini sengaja saya pilih double, kemudian tekan tombol save. Oke, maka perubahannya sudah tersimpan. Nah, selanjutnya adalah ubah nilai dari bobot kriteria ini. Dari menu master, pilih menu data bobot dan kriteria. Nah, di sini kita ubah. Jadi di sini awalnya 45 ya, ubah menjadi 0,45. Nah, gitu. Ini untuk koma menggunakan tanda titik ya. Karena kalau saya gunakan tanda koma, maka tidak akan terbaca. Hasilnya menjadi 0. Nah, hasilnya menjadi 0. Karena koma itu tidak terbaca. Yang dibaca adalah titik. Jadi 0,45. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka hasilnya sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah data prosesnya ini sudah tampil di sini dan akan kita simpan ya, akan kita simpan ke dalam database. Jadi selanjutnya adalah kita buat tabel baru ya. Tabel baru dengan nama TBL NVEP, di mana jumlah kolomnya itu adalah 9. Oke, nama tabel baru dengan nama TBL NVEP, jumlah kolomnya adalah 9. Kemudian tekan tombol. Oke, untuk filenya di sini saya sudah buat ya, sudah buat nama tabelnya TBL NVEP. Untuk filenya itu seperti ini.
Nah, untuk fieldnya yang pertama adalah ID, tipenya integer, ya, lengthnya 11. Jangan lupa auto increment, ekstranya auto increment, primarynya k. Yang pertama. Yang kedua adalah tanggal dengan tipe data date. Oke, kemudian nirem dengan tipe data varchar. Nah, jadi perhatikan penulisan nama fieldnya ya. Kalau sini tanggalnya saya menggunakan T huruf besar. Dan sini niremnya saya menggunakan semua huruf besar. Oke, yang selanjutnya yaitu nama, ya, N-nya huruf besar, tipenya varchar 100. Selanjutnya adalah NBE1, ya, tipe datanya double, NBE2, NBE3, NBE4, dan yang terakhir adalah TBE, tipe yang juga double. Oke, kalau sudah tekan tombol save. Oke, nah jadi yang disimpan ke dalam tabel TBL NVAP ini adalah proses dari NVAP di mana nilai yang akan disimpan ke dalam database, nilai ini, oke, kemudian nilai ini. Jadi yang saya tandain ini akan masuk ke dalam tabel yang baru, yaitu TBL NVAP. Sedangkan ini sengaja tidak saya masuk. Kenapa tidak saya masuk? Karena data ini sudah ada di sini, sudah ada di data bobot dan alternatif. Nah, untuk penyimpanan database-nya sudah selesai kita buat, ya, seperti ini. Untuk penyimpanannya harus dalam bentuk ini ya, dalam bentuk form. Dan karena ini bukan form atau tabel, jadi harus kita simpan terlebih dahulu nilai ini ke dalam form. Oke, sekarang buka Notepad++ nya atau Sublime-nya. Editornya dibuka ya. Kemudian buka file nvap.php. Nah, ini dia filenya. Jadi data yang akan kita simpan itu adalah ini. Data yang ditampilkan di sini. Jadi data ini harus kita bungkus ke dalam form supaya bisa nyimpan ke dalam database. Oke, jadi kita mulai dari bagian atas. Oke, sini boleh. Oke, bagian di sini ketikkan perintah form. Nah, seperti ini. Ini saya cut dan saya posisikan di bagian paling bawah. Oke, seperti ini. Supaya rapi, ini saya tap saja. Alhamdulillah. Oke, nah jadi kita bungkus ke dalam form. Ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada action. Actionnya langsung saja kita buat nvap garis penghubung simpan.php. Nah, ini filenya belum kita buat ya, nanti kita buat. Kemudian metodenya adalah post. Oke. Nah, selanjutnya adalah nilai yang mana yang ingin kita simpan ke dalam database. Yang pertama adalah di sini ada ID nggak usah karena auto increment atau otomatis. Yang kedua adalah tanggal. Oke, jadi untuk tanggal kita buat saja di sini. Oke, biar rapi ini saya enter saja. Untuk nirem, oke, ini saya enter. Kemudian bagian slash td juga saya enter. Nah, jadi di sini. Di sini saya akan buat sebuah inputan ya, dengan type date itu. Oke, karena nilai yang pertama itu adalah tanggal ya, jadi harus kita buat tanggal terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi masing-masing sudah ada tanggalnya. Oke. Nah, untuk tanggal ini kita kasih name. Name-nya itu adalah tanggal.
kemudian menggunakan kurung ya, kurung siku seperti ini. Kenapa kurung siku? Karena kita menggunakan array ya, array data ini kan berulang. Jadi ketika ada 3 data di sini, berarti tanggalnya juga ada 3. Nah, data ini dia akan disimpan ke dalam array. Nah, ketika data ini ada 4, oke, contohnya saya masukkan ke datanya, data yang baru di bobot alternatif, artinya ada 4. Berarti tanggalnya otomatis juga ada 4. Nah, seperti ini. Ini yang barusan saya masuk. Jadi secara otomatis tanggalnya juga ada 4. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan tanggal ini, nilai ini berdasarkan tanggal yang sekarang. Oke, caranya adalah value sama dengan ini kita menggunakan perintah PHP. Jadi harus kita ketik perintah pembuka dan penutup PHP, kemudian echo tanggal date. Nah, seperti ini titik com. Nah, kalau seperti ini tanggalnya belum masuk ke sini ya. Karena kita mengetikkan format date tapi belum kita tentukan formatnya seperti apa. Nah, jadi tambahkan kutip 1 di sini, year, month, dan day. Oke, gitu. Nah, ini tanggal 11 bulan 6 2020. Oke. Nah, selanjutnya di bawah tanggal kita tambah juga sebuah inputan ya, dengan type text boleh name sama dengan nirem pakai siku, jangan lupa. Nah, jadi di sini untuk menampung nilai dari nirem ya, untuk menampung nilai dari nirem. Oke, kemudian value-nya atau nilainya kita ambil saja dari sini. Ini saya copy, kemudian saya pastikan di value. Oke, nah kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini, dia inputnya. Jadi nirem yang di sini sama dengan nirem yang di sini. Nirem yang di sini sama dengan nirem yang di sini. Oke, nah selanjutnya yang mana lagi yang mau kita ambil di campuran database, yaitu nama. Oke, jadi nama juga sama, saya enter juga. Oke. Nah, kemudian saya tambah input. Saya cepat saya copy saja ini yang sudah ada dan saya pastikan di sini. Nah, selanjutnya adalah saya ganti name-nya Theonira menjadi nama. Value-nya adalah nama. Oke, maka ya hasilnya seperti ini. Karena nilai yang di dalam inputan ini akan kita simpan ke dalam database. Oke, apalagi nilai yang kita ambil BA1 tidak, tapi kita langsung ke NBE1. Oke. Jadi saya NBE1 nya sini, saya enter semua. Cepat saya enter, dan bagian ujung saya enter. Oke. Dan ini saya rapikan. Nah, selanjutnya adalah bagian sini akan saya masukkan sama ya, ini juga. Oke, di sini nilai NBE1, di sini NBE2, di sini NBE3, ini NBE4, dan sini CBE. Yang saya pastikan. Oh, ini salah ya, NBE2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di sini nilainya sama semua karena kita belum ganti value-nya. Oke, kita ganti value-nya. Value-nya kita ambil dari sini. Kemudian saya pastikan di sini.
nbe1, berarti yang ini. Oke, ini dia. Kemudian setelah kita ganti value-nya, jangan lupa name-nya kita ganti juga. nbe1 di sini name-nya t nama, jadi kita ganti menjadi t nbe1. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini nbe2, ini nb3, sini nbe4, dan di sini tbe ya, tbe. Untuk value-nya kita sama juga. Ini saya hapus dan saya ganti menjadi nbe4. Ini juga nbe3, nbe4, kemudian ini yang terakhir tbe. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nilai yang dimaksud sudah pas. Artinya kita sudah memiliki inputan ya, inputan dengan nilai yang ditampilkan di dalam tabel ini. Oke, selanjutnya supaya rapi, inputan ini kita sembunyikan saja, kita hiddenkan. Jadi untuk semua type-nya kita ganti hidden. Ini date ya, date saya ganti menjadi hidden. Kemudian ini tag saya ganti menjadi hidden atau sembunyi. Nah, maka hasilnya akan sama seperti semula ya. Oke, jadi semuanya kita sembunyikan. Saya copy, kemudian saya paste ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Oh, terakhir tidak ada tersisa. Oke. Nah, maka semuanya akan sembunyi. Oke, kita sudah dapat inputannya. Nah, sekarang kita buat sebuah file dengan nama ya, nfab simpan. Nah, ini untuk mengeksekusi inputan yang sudah kita buat tadi. Kita tambah file yang baru, simpan dengan nama nfab simpan.php. Oke. Nah, untuk perintah simpannya ini sama juga dengan perintah simpan yang lainnya. Jadi untuk lebih mudah kita ambil aja perintah dari mahasiswa simpan. Ini di copy semua. Kemudian pastekan di sini di nfab simpan. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu kita buat variabelnya terlebih dahulu. Variabel untuk menampung inputan ini tadi semuanya. Oke, jadi dimulai dari st tanggal sama dengan spos diambil dari t. Jadi ini harus sama penulisannya, huruf kecil huruf besarnya harus sama. Ini penulisannya berdasarkan name ya, name dari inputan. T tanggal T nya huruf besar, T awalnya huruf kecil, kemudian T selanjutnya huruf besar, harus sama. Biasanya T nirem ini juga sama, N nya huruf besar, N nya huruf besar, jurusan tidak ada ya, yang ada nbe1. Oke, ini berarti oke, saya tambah lagi, copy, paste. Di sini nbe2, nbe3, nbe4, dan terakhir adalah tbe. Ini juga sama, nbe2, nbe3, nbe4, ini tbe ya, tbe. Oke, di sini juga tbe. Nah, jadi variabelnya sudah kita simpan. Kemudian karena nilainya ini banyak ya dalam bentuk array, jadi harus kita buat sebuah perulangan. Yang pertama buat variabel yang baru, buat saja jumlah data. Ini kita ambil
font dari S tanggal boleh. Nah, seperti ini. Kayaknya kita buat perulangan. Untuk perulangannya kita for each, untuk perulangannya oke, simpan. Oke, untuk perulangannya adalah for ya. Kita buat variabel baru dengan nama s$i sama dengan 0 titik koma, kemudian di mana si itu lebih kecil dari s jumlah data, titik koma, kemudian si ditambah ini untuk perulangan. Nah, selanjutnya perintah ini saya cut, kemudian saya pastikan di sini. Oke. Nah, kemudian kita ubah ya sesuai dengan tabel ya, yang tabel. Ini TBL mahasiswa, jadi kita ubah menjadi TBL jadi npep ya. TBL npep ini dari sini. TBL npep. Dimana nilai yang pertama itu adalah ID huruf kecil, tanggal T yang huruf besar, nirem. ID udah pas. Di sini tanggal T yang huruf besar, nirem huruf besar semua ya. Nama NBE1, NBE2, NBE3, dan terakhir adalah TB. Oke, kemudian kita panggil variabel tanggal yang pertama. Di sini S tanggal. Kemudian nirem, berarti di sini S nirem. Nama, di sini S nama. Oke. Koma, kutip 1. Oke. Berarti di sini STBE1. Oke, kemudian koma lagi. Kutip 1 lagi. S T NBE2. Oke, supaya cepat saya copy saja. BE3, 4. Oke. NBE2, NBE3, NBE4, dan yang terakhir adalah TBE. Oke, nah jadi seperti ini perintahnya. Kemudian kita ubah lagi, tanya boleh data proses npep berhasil disimpan. Oke, boleh. Kemudian window locationnya kita mau ke halaman npep. Oke, bagian bawah juga sama, kita mau lokasinya berada di npep. Oke, kita coba, mudah-mudahan error ya. Ini tabel npep nya ini saya kosongkan saja, artinya tabel npep nya kosong ya. Kosong, kemudian saya coba simpan. Untuk menyimpan keempat data ini, oke, simpan. Katanya error stnirem baris keempat. Oke, baris keempat stnirem, stnirem. Nah, saya lihat di sini stnirem, oh, niremnya huruf besar semua, jadi T nya. Oke, saya ganti besar. Oke, saya reload kembali. Oh, titik komanya nggak ada, bagian atasnya titik koma tidak ada.
Oke, saya reload kembali. Data gagal disimpan. Oke, ternyata gagal. Ini juga masih kosong, gagal. Nah, kira-kira di mana masalahnya? Oke, untuk melihat gagalnya, kita bisa dengan cara yang pertama, window location-nya kita matikan saja. Saya kasih tanda pagar 2. Oke. Kemudian kita lihat kembali, simpan, gagal. Nah, katanya JL data baris 14 dan baris 21. Baris 14, oke. Baris 21, ya. Oke, artinya di baris 14. Nah, kenapa gagal? Karena variabel yang kita buat ini kan dalam bentuk array ya. Ya, gagal. Nah, jadi pemanggilan ininya kita tambah di sini tanda siku. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil indeksnya. Indeksnya itu diambil dari s dollar i. Jadi kita tambah di sini s dollar. Berarti ini berlaku untuk semuanya. Di sini juga nirom nama. Kemudian ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, kita sampai yang terakhir. Oke, selanjutnya kita coba kembali. Data gagal disimpan. Oke, masih gagal. Coba data gagal disimpan. Katanya variabel tidak diketahui JLA data. Jadi, ini sulit. Ini tadi saya salah tulis ya. Oke, di sini tidak ada error. Kosong, di sini juga nggak ada pesan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cek manual ya. Kita cek manual, simpan ya. Oke, echo simpan. Nah, kita coba lihat. Oke, tidak tampil karena di sini simpannya sudah dieksekusi. Jadi copy saja dari sini. Saya ingin melihat saja perintah errornya itu berada di mana. Oke, kita coba lihat untuk nilainya, insert into tbl embed. Oke, nilainya, value-nya sudah masuk semua. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba sesuaikan ID ini kosong atau tanggal ini, nirom ini, nama ini, ya, NBE 1, NBE 2, NBE 3, NBE 4, dan oke, di sini masih kurang. NBE 1, 2, 3, 4 nya nggak ada. Oke, jadi di bagian sini ya, saya tambah lagi A, NBE 4. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Data proses embed berhasil disimpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Kemudian kita cek apakah benar. Oke, jadi di tbl embed juga. Nah, jadi untuk ini saya hapus lagi echo-nya. Untuk pengecekan ini saya hapus. Kemudian window location-nya saya aktifkan kembali. Saya hilangkan tanda pagar. Nah, ini seperti itu untuk pengecekan. Jadi saya klik tombol simpan, data proses embed berhasil disimpan.
Nah, jadi datanya ini double gitu. Padahal data yang sama. Jadi setiap kali kita klik simpan, datanya itu akan double. Nah, bagaimana supaya tidak double? Jadi ketika diklik simpan, harus melakukan proses terlebih dahulu, yaitu proses hapus. Artinya dihapus keseluruhan ini, baru disimpan. Nah, jadi di sini kita tambah lagi, ini boleh ya, untuk menghapus ya tbl env seperti ini boleh. Buat variabel, simpan ke dalam variabel juga nggak masalah. MySQL query, kemudian query-nya adalah delete from tbl env. Ya, artinya hapus semua data yang ada pada tbl env. Oke, kita ulangi lagi. Bukan from koma ya, jangan lupa. Oke, saya coba lagi. Data proses env berhasil disimpan dan seharusnya tidak double. Tidak double ya. Jadi berapa kali pun diklik, karena proses sebelum simpan itu ada proses hapus. Jadi tidak akan double, tapi mereplace atau mengganti data dengan data yang baru. Oke, simpan yang berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan di env ini sebuah tombol ya. Sebuah tombol, jadi saya copy aja ini, tombol ini juga saya copy. Nah, di mana tombol ini sebuah link ya. Jadi perintahnya ahref. Link yang ingin saya arahkan adalah ke index.php, di mana pack sama dengan env ranking.php. Kemudian saya copy sebuah tombol, seharusnya ini bisa teks ya, contohnya ranking gitu. Ini sebuah teks. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah, tapi saya mau ini dalam bentuk tombol. Jadi saya copy saja ini perintah tombol, kemudian saya pastikan value-nya saya ganti simpan, saya ganti menjadi seperti ini. Nah, jadi fungsi tombol ranking ini apa? Fungsi dari tombol ranking ini adalah akan mengarah ke sebuah halaman, yaitu halaman perankingan. Seperti saya katakan di awal tadi, hasil dari TBE ini akan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Nah, di sana kita akan lihat, oh, mahasiswa terbaik itu siapa? Yaitu mahasiswa dengan nilai TBE tertinggi. Akan berada di urutan pertama. Rankingan pertama. Seperti itu. Jadi fungsi dari ranking ini akan menampilkan data dari tbl env. Nah, jadi tbl env ini akan ditampilkan, kemudian diurutkan berdasarkan TBE. Nah, mana yang tinggi adalah ini kedua ucok. Nah, itu seterusnya. Oke, kemudian kita buat file yang baru dengan nama env ranking.php. Oke, kita buat file yang baru dengan nama env ranking.php. Oke. Nah, untuk perintahnya di sini saya rasa kita ambil aja perintah yang sudah ada, yaitu dari perintah kriteria boleh ya, kriteria tampil, kriteria tampil nggak usah, dari mahasiswa tampil boleh, mahasiswa tampil. Nah, jadi ini kita copy semua. Dia nggak usah mahasiswa tampil, soalnya tidak ada ini.
dari nvap saja. Kita ambil dari nvap.php, kita ambil dari h1 ya, 1 sampai dengan ini. Dari H1 sampai dengan ini, slash table. Ini kita copy, kemudian kita posisikan di nvap ranking. Oke. Ini kita ganti judulnya. Data bobot kriteria kita ganti menjadi ranking data proses dari metode web. Jadi ketika kita klik tombol ranking, maka dia akan mengarah ke sini. Oke, kemudian ini kita tambah bagian atasnya, kita tambah lagi ya, karena dia masih dari bagian dari ini. Jadi kita tambah juga nvap. Oke, ini judulnya kita tambah, artinya judulnya kita samakan saja. Jadi ketika kita klik ranking, maka tampil. Kemudian kita modif data yang ditampilkan di sini berdasarkan data dari tabel nvap ya, ini yang sudah diproses dan disimpan. Jadi nvap ranking kita ubah, yang pertama adalah kolom ya, atau header dari tabelnya. Yang pertama nomor boleh, nama kriteria kita ganti menjadi nirem, bobot kita ganti menjadi nama. Oke, tambah lagi sebanyak 5 lagi. Kemudian di sini NBE1, NBE2, NBE3 dan NBE4, dan yang terakhir adalah TBE. Oke, kita tambah satu lagi, kolom ranking. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya, nah sini seperti ini. Nah, kemudian di sini kita panggil ya, data yang ingin kita tampil itu adalah kita panggil dari tbl alternatif. Nah, jadi nama tampil kita ganti menjadi tbl nvap order by. Nah, di sini proses rankingnya order by tbe ascending. Yang nilai tbe yang paling tinggi itu berada di bagian atas. Oke, kemudian eksekusi. Oke, nah ini kita hapus saja. Nah, kemudian tr yang kedua juga kita hapus semua sampai dengan tr yang terakhir. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita buat variabel yang baru ya, karena di sini ada nomor ya, sama ranking juga. Kita buat variabel yang baru dengan nama s dollar nomor sama dengan 1. Kemudian di sini kita panggil, karena ini td yang pertama, yaitu td untuk nomor. Jadi di sini kita panggil gunakan perintah php echo s no ya. Kemudian echo s data ini nama kriteria kita ganti menjadi nirem, bobot kita ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, tampil ya data yang di sini, tampil di sini. Kemudian nbe yang juga kita tampilkan. Jadi di sini saya copy saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ini saya ganti menjadi NBE1, NBE2, NBE3, NBE4,
TBE, dan yang terakhir adalah perankingan. Nah, untuk perankingan ini kita ambil dari SNO. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, nilai TBE-nya berarti ini yang nilai TBE tertinggi itu berada di atas atau nomor urut 1. Misalnya nomor urut kedua, berdasarkan nilainya ya, nilai dari TBE. Kemudian untuk perankingan ini satu semua ya. Jadi kita tambahkan di S nomor ini. Oke, supaya rapi, ini saya enter seperti ini. Oke, jadi saya tambahkan sini, SNO sama dengan SNO ditambah 1. Jadi setiap kali ngulang dia tambah 1, setiap kali ngulang dia nambah. Nah, setiap ngulang dia nambah 1. Oke, inilah ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oke, supaya ini tidak kelihatan sama dengan nomor urut, kita tambahkan variabel. Kita tambahkan sebuah teks di echo SNO ini, kutip 1, titik. Nah, jadi ini penggabungan pemanggilan atau penggabungan string ya. R. Nah, seperti ini. R1, R2, R3. Nah, seperti itu. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oke, jadi inilah proses dari perankingan ya, atau pengurutan. Supaya ini bisa kembali ke halaman sebelumnya, kita tambah satu tombol lagi di bagian paling. Kita tambahkan satu tombol. Saya copy aja perintah tombol ya. Oke, ini dia. Dengan perintah ahref, dimana tombol ini tombol untuk kembali. Kemudian perintah link saya ganti menjadi nfab.com. Oke, jadi seperti itu. Oke, kembali sini. Rankingan berarti dia ke alamat rankingan. Oke, jadi saya tambah data yang baru. Contohnya di sini saya tambahkan neuron ke 12001 dengan nama Akas, nilainya adalah 20, 30, 5, 1 dan 8. Nah, di sini saya tambah alternatif yang baru. Oke, kemudian kita lihat proses dari nfab-nya. Nah, jadi secara otomatis di dalam proses ini juga nambah, akan diproses secara otomatis. Ketika kita lihat jadi di sini ada 5 data, kemudian kita lihat perankingan, di sini masih ada 4 data. Jadi untuk memperbarui perankingan ini, harus kita simpan terlebih dahulu. Simpan ya, data berasal disimpan, kemudian kita lihat perankingan. Ini data yang terbaru. Jadi yang barusan saya masuk Akas, oke, berada di ranking 4 dengan nilai 31,5. Beda tipis dengan nomor urut 5, 31. Oke. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk materi kita, yaitu pembuatan halaman proses metode nfab lanjutan. Nah, saya rasa sudah jelas ya, dan materinya sedikit, tapi videonya 44 menit ya, lumayan. Semoga saja tidak ada error punya kalian, dan jika terdapat kesalahan atau error atau bingung, boleh tanyakan ke saya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik penyampaian pun kualitas video, suara dan sebagainya, saya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.